Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah anak-anak, sebelum memulai pelajaran, Ibu ingatkan selalu untuk menaati protokol kesehatan 3M. Yang pertama yaitu mencuci tangan menggunakan air yang mengalir. Yang kedua adalah menjaga jarak. Dan yang ketiga adalah selalu menggunakan masker. Nah anak-anak, sebelum proses pembelajaran dimulai, supaya belajar kita lancar hari ini, kita awali dulu dengan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan makanan. Nanti kita akan belajar tentang alat-alat pencernaan, fungsinya, dan juga urut-urutannya. Sistem pencernaan makanan pada manusia dimulai dari mulut. Mulut yaitu tempat masuknya makanan dan diproses makanan di dalam mulut. Karena di mulut itu kita dibantu oleh lidah, dibantu oleh gigi, dan dibantu oleh kelenjar ludah. Nah di mulut itu terjadi dua macam pencernaan. Yang pertama adalah pencernaan secara mekanik yang dilakukan oleh gigi, dan yang kedua adalah pencernaan kimiawi yang dilakukan oleh enzim pencernaan. Enzimnya yaitu bernama enzim petialin. Fungsi dari enzim petialin yaitu untuk mengubah zat tepung menjadi gula. Fungsinya mengubah zat tepung menjadi gula. Setelah makanan dikunyah secara halus dan dilumat, maka akan masuk ke alat pencernaan yang berikutnya, yaitu adalah kerongkongan. Setelah dari mulut akan masuk ke kerongkongan. Ini ya, kerongkongan ya. Kerongkongan atau yang biasa disebut dengan esofagus atau esofagus. Nah, perlu kalian ketahui, kalau di kerongkongan itu terdapat gerakan yang bernama adalah gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik. Fungsi dari gerakan peristaltik ini yaitu untuk mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Mendorong makanan masuk ke lambung. Jadi, alat pencernaan berikutnya yaitu adalah lambung. Lambung itu letaknya berada di bawah rongga dada sebelah kiri. Berada di bawah rongga dada sebelah kiri, dan lambung itu ada 3 bagiannya, 3 bagian lambung. Yang pertama adalah kardiak atau lambung bagian atas, yang kedua adalah fundus, lambung bagian tengah, dan yang ketiga adalah pilorus, lambung bagian bawah. Ini fundus, dari kerongkongan masuk sini, terus ini kardiak, lambung bagian atas, dari kerongkongan masuk kardiak, kemudian fundus, makanan diproses, dan kemudian adalah pilorus. Nah, fungsi dari lambung itu adalah fungsinya yang pertama itu untuk menyimpan makanan. Dan yang kedua adalah untuk mencerna makanan menjadi lebih halus dengan bantuan enzim. Nah, perlu kalian ketahui, kalau makanan berada di lambung itu biasanya lamanya sampai 2 sampai dengan 4 jam. Setelah makanan sudah halus, maka makanan akan masuk ke alat pencernaan yang keempat,
yaitu usus halus. Usus halus fungsinya untuk menyerap sari-sari makanan dan diedarkan ke seluruh tubuh. Sari-sari makanan yang penting itu seperti apa? Seperti karbohidrat, vitamin, dan mineral. Nah, setelah sari-sari makanan itu terserap oleh usus halus, maka akan masuk ke alat pencernaan berikutnya atau yang kelima, yaitu usus besar. Ini ya, usus besar. Nah, perlu kalian ketahui kalau usus halus itu merupakan alat pencernaan makanan yang terpanjang karena biasanya panjang usus halus itu 6 sampai dengan 7 meter. Sudah ya, masuk ke alat pencernaan berikutnya yaitu ke usus besar. Usus besar itu fungsinya untuk menyerap air dan garam-garaman. Setelah terserap semuanya, setelah terserap air dan garam-garaman, maka di usus besar itu terdapat suatu bakteri yang bernama bakteri Escherichia coli di atas ini ya. Di usus besar ada bakteri yang bernama bakteri Escherichia coli. Escherichia coli yang berfungsi untuk membunuh. Bakteri ini adalah fungsinya itu untuk membunuh kuman penyakit yang masuk bersama makanan dan untuk membantu pembusukan. Nah, setelah makanan itu diserap semuanya, maka di usus besar, maka selanjutnya itu akan masuk ke alat pencernaan yang terakhir, yaitu anus. Alat pencernaan yang terakhir adalah anus. Fungsinya untuk apa? Anus fungsinya itu adalah untuk membuang sisa-sisa makanan yang tidak diperlukan lagi, membuang sisa-sisa makanan yang tidak diperlukan lagi. Nah, sudah paham ya tentang sistem pencernaan manusia beserta alat-alat dan fungsinya. Tadi mulai dari mana? Mulai dari mulut. Setelah dari mulut masuk ke kerongkongan, setelah dari kerongkongan masuk ke lambung. Nah, dari lambung masuk ke usus halus. Dari usus halus maka akan masuk ke usus besar, dan yang terakhir adalah anus. Ya, sudah paham semuanya anak-anak? Nah, coba sekarang guru bertanya, di lambung tadi terdapat berapa bagian? Ya, pintar. Di lambung ada 3 bagian. Yang pertama adalah kardiak, fundus, dan pilorus. Nah, di mulut tadi terdapat berapa macam sistem pencernaan? Ada 2, yaitu pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Mekanik dilakukan oleh apa? Gigi, dan kimiawi dilakukan oleh enzim yang bernama enzim apa? Enzim petialin. Enzim petialin itu untuk merubah apa? Merubah zat tepung menjadi zat gula. Nah, anak-anak, sekian dulu ya pelajaran hari ini mengenai sistem pencernaan makanan pada manusia. Untuk mempelajarinya silakan kalian pelajari kembali supaya lebih paham. Nah, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.